Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak ibu semuanya, apa kabar? Alhamdulillah, semoga kita semua tetap dalam keadaan sehat walafiat. Dan jangan lupa, tetap mengikuti protokol kesehatan dari pemerintah, yaitu untuk mencegah penyebaran virus corona di sekitar kita dengan cara memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, menggunakan hand sanitizer, menjaga jarak, dan hindari kerumunan. Baiklah, hari ini kita akan belajar walaupun tidak seperti biasa dengan bertatap muka di sekolah, namun kita belajar dengan menggunakan video pembelajaran ini. Sekarang kita akan membahas materi ajar kelas 6 dengan tema 1 yaitu Selamatkan Makhluk Hidup. Subtema 1 yaitu Tumbuhan Sumber Kehidupan, dengan fokus pembelajaran mata pelajaran IPA. Pembelajaran hari ini kita akan membahas beberapa poin, yaitu yang pertama tujuan pembelajaran, materi, LKPD, dan refleksi dari pembelajaran kita. Tujuan pembelajaran, siswa mampu menjelaskan manfaat tumbuhan bagi manusia dan hewan. Dan yang kedua adalah siswa mampu mengidentifikasi perkembangbiakan tumbuhan secara generatif dan hubungannya dengan kelangsungan hidup makhluk lainnya. Hewan dan manusia memperoleh manfaat dari tumbuhan agar dapat bertahan hidup dan meneruskan generasinya. Jadi jika tidak ada tumbuhan, maka manusia dan hewan akan mati. Selain bermanfaat bagi hewan, tumbuhan juga sangat bermanfaat bagi kelangsungan hidup manusia. Bagi hewan, tumbuhan adalah sumber kehidupan. Selain sebagai sumber makanan, tumbuhan juga sebagai sumber oksigen. Bagi manusia, tumbuhan bermanfaat sebagai sumber makanan, sumber vitamin, sumber oksigen untuk bernafas, pengikat air tanah sebagai penyeimbang alam, peneduh dan memperindah lingkungan, dan lain-lain. Coba bayangkan, apa yang akan terjadi jika tumbuhan di bumi tidak ada? Pasti tidak akan ada kehidupan di bumi ini. Untuk itu, kita sebagai manusia harus tetap menjaga kelestarian tumbuhan dengan cara terus mengembangbiakan tumbuhan. Tumbuhan memiliki kemampuan berkembang biak untuk mempertahankan kelestariannya, sehingga manusia dan hewan dapat terus bertahan hidup. Sekarang kita akan membahas perkembangbiakan tumbuhan secara generatif, yaitu pertumbuhan secara kawin yang dilakukan oleh tumbuhan melalui proses penyerbukan dan proses pembuahan. Amatilah gambar bunga sempurna ini. Ada beberapa bagian bunga yang harus kamu ketahui, yaitu kelopak bunga, mahkota bunga, benang sari sebagai alat kelamin jantan, putik sebagai alat kelamin betina, bakal biji. Pada bagian-bagian bunga inilah akan terjadi pembuahan untuk menghasilkan calon tumbuhan baru. Pada saat benang sari jatuh atau menempel pada kepala putik, maka terjadilah proses penyerbukan. Benang sari tersebut tumbuhlah bulu-bulu serbuk yang menuju ke ruang bakal biji, sehingga terjadilah proses pembuahan. Pada bakal biji inilah akan tercipta calon tumbuhan baru yang disebut dengan zigot. Perhatikan proses perkembangbiakan tumbuhan secara generatif ini. Terjadinya penyerbukan, yaitu jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Setelah terjadi penyerbukan, serbuk sari tumbuh bulu serbuk yang menuju ke ruang bakal biji, kemudian terjadilah pembuahan. Terjadi pembuahan yaitu peleburan serbuk sari spermatozoid atau sel kelamin jantan dengan kepala putik sel telur atau sel kelamin betina di ruang bakal biji, kemudian terbentuklah zigot. Bakal biji berkembang menjadi biji dan bakal buah. Bakal buah inilah yang menjadi daging buah. Zigot berkembang menjadi lembaga di dalam biji dan menjadi calon tumbuhan baru. Sekarang perhatikan beberapa contoh tumbuhan yang berkembang biak secara generatif, yaitu pohon mangga, jagung, padi, dan jeruk. Tumbuhan-tumbuhan itu adalah tumbuhan yang ada di sekitar kita.
sebenarnya masih banyak lagi. Jadi anak-anak ibu bisa mencari beberapa tumbuhan lagi yang ada sekitar anak-anak ibu. Kemudian dapat menemukan contoh-contoh tumbuhan tersebut, mana yang berkembang biak secara generatif. Setelah kita mempelajari materi tentang perkembangbiakan tumbuhan secara generatif, perhatikan LKPD berikut ini dan ikuti instruksi yang ada di dalamnya. Perhatikan gambar bagian bunga sempurna, kemudian jawablah pertanyaan di bawah ini. 1. Alat kelamin jantan pada bunga ditunjukkan pada nomor, kemudian disebut dengan. Nomor 2. Pembuahan terjadi di bagian bunga pada nomor. 3. Terjadinya penyerbukan adalah jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Serbuk sari terdapat pada nomor. 4. Proses terjadinya penyerbukan dan pembuahan pada tumbuhan disebut dengan perkembangbiakan. 5. Hasil proses pembuahan yang berubah menjadi lembaga di dalam biji dan merupakan calon tumbuhan baru adalah. Setelah tumbuhan mengalami perkembangbiakan, maka kelangsungan hidupnya akan terjaga dan makhluk hidup dapat terus memanfaatkan tumbuhan sebagai sumber kehidupan untuk keberlangsungan makhluk hidup lainnya. Jelaskan proses perkembangbiakan bunga secara generatif dengan bahasamu sendiri. Baiklah anak-anak, kita sampai pada poin refleksi untuk mengetahui keberhasilan pembelajaran ini dengan menjawab beberapa pertanyaan. Materi apakah yang sangat kalian pahami setelah menyaksikan video pembelajaran ini? Jika video pembelajaran ini diulang kembali, di bagian materi apakah yang kalian rasa masih menyulitkan? Cukup sekian pembelajaran daring hari ini. Semoga bermanfaat dan Ibu harap kalian tetap semangat belajar walau harus dari rumah. Dan juga jangan lupa untuk menyelesaikan LKPD yang telah dijelaskan dalam pembelajaran ini. Assalamualaikum, sampai bertemu kembali.